dengan Kak Mary dan Kak Wenda di KKB Online. Kak Wenda, ini Kak Wenda pernah lihat nggak kata ini? Pernah. Murni, iya di mana ya Kak Wenda? Di TV, di HP, iklan gitu ya kalau di TV iya. ya. Arti kata murni apa sih Kak Wenda? Bersih, tidak kotor. Tidak kotor. Terima kasih ya Kak Wenda ya. Nah, adik-adik, kata murni itu artinya tadi apa? Bersih, tidak kotor. Nah, kita mau belajar bersama-sama ayat hafalan kita pada hari ini di 1 Timotius 5 ayat 22b. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan terkait dengan kata murni ini. Oke, 1 Timotius 5 ayat 22b. Janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Nah, Kak Mary sudah salin di alat peraga untuk mempermudah adik-adik membaca. Bisa juga baca nanti di layar ya. Oke, kita baca dari alamatnya, isinya, kemudian kembali ke alamatnya ya. Ayatnya pendek kok. 1, 2, 3. 1 Timotius 5 ayat 22b. Janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. 1 Timotius 5 ayat 22b. Nah, adik-adik di sini bilang apa? Janganlah terbawa-bawa. Atau artinya jadi jangan kita ikut-ikutan dengan perbuatan dosa atau kesalahan orang. Kalau digoda untuk mencuri sama teman, kita ikut. Tergoda untuk melawan orang tua, kita ikut-ikutan sama teman-teman yang kelakuannya tidak baik dengan dosa orang lain. Jangan seperti itulah. Terus dibilang, jagalah kemurnian dirimu. Hati kamu yang bersih, hati kamu yang memuliakan Tuhan itu harus dijaga. Oleh karena itu, jangan mudah terpengaruh dengan teman-teman yang tidak baik. Oke, baca lagi dari alamatnya, isinya, kemudian ke alamatnya. Yuk, 1, 2, 3. 1 Timotius 5 ayat 22b. Janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Sekali lagi, dengan lebih semangat lagi. 1, 2, 3. 1 Timotius 5 ayat 22b. Janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Bagi kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan mau hati kamu terbuka untuk percaya Tuhan Yesus supaya Tuhan akan menolong kamu untuk menjaga diri kamu tetap murni, tetap hidup bersih dan memuliakan Tuhan. Bagi kamu yang sudah percaya Tuhan Yesus sudah ada dalam hati kamu, minta Tuhan tolong supaya kamu bisa menjaga hidupmu murni, bersih, dan memuliakan nama Tuhan. Lewat kata-kata kamu, lewat perbuatan kamu, dan tingkah laku kamu. Supaya orang lain bisa lihat, oh kamu anak Tuhan yang jadi teladan, yang jadi berkat untuk orang lain. Oke, sekali lagi yuk sama-sama. Yang cewek, yang cowok. 1, 2, 3. 1 Timotius 5 ayat 22b. Janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Oke, sekarang kita mau bermain sambil menghafal. Caranya gimana adik-adik? Caranya ikuti Kak Mary ya. Nanti di rumah ikuti Kak Mary. Pegang kedua telinganya sambil dihafal ayatnya. 1, 2, 3. 1 Timotius 5 ayat 22b. Janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Yeay! Sekali lagi. Dengan lebih semangat lagi. 1, 2, angkat tangan. 1, 2, 3. 1 Timotius 5 ayat 22b. Janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Yeay!
Pinter-pinter ya semuanya, ayatnya pendek. Sekali lagi yang terakhir sambil digoyang-goyangkan pinggulnya ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Timotius 5 ayat 22b. Janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. 1 Timotius 5 ayat 22b. Yes! Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kamu masih ingat kan minggu lalu bagaimana Simson dia bisa melawan orang Filistin karena Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa bagi dia. Nah, suatu ketika dia datang ke tanah Filistin dan bertemu dengan seorang wanita bernama Delila. Nah, Delila ini tidak percaya kepada Tuhan, tetapi dia terus memohon kepada Simson ya, Simson, kok kamu kuat banget? Bagaimana cara kamu itu bisa kuat? Kata Simson, aku bisa kuat karena Tuhan, dan kalau aku diikat dengan tali yang sangat kuat, aku tidak akan bisa, aku bisa melepaskannya, kata Delila. Nah, Delila bilang sama Simson, Simson, kalau begitu aku mau coba kamu. Dia mengikat tangannya dengan tali berkali-kali ya adik-adik. Dan dia bilang begini, hei Simson, orang Filistin datang. Mereka mau membunuh kamu. Wah, Simson kaget, dilepas tali itu dan wah, kata Delila, Simson, kok begitu? Katanya kamu gak bisa dilepaskan tali yang diikat di badan kamu berkali-kali. Wah, berarti kamu bohong. Benar, coba kamu ikat lagi. Nah, Simson diikat lagi oleh Delila dan sampai 3 kali Simson bisa melepaskan itu semua ya adik-adik. Karena apa? Dia badannya begitu kuat dan tidak bisa benang atau tali setebal apapun yang tidak bisa dia lepaskan. Suatu ketika Delila bilang, Simson, kalau gitu kamu gak sayang lagi sama aku. Aku sayang sama kamu, kata Simson. Kalau gitu kasih tahu dong, apa yang membuat kamu kok bisa kuat dan semua tali yang diikat ke tangan itu bisa lepas. Delila, jangan kasih tahu ya yang membuat aku bisa kuat, aku bisa melepaskan semua itu karena ada satu kekuatan, yaitu rambutku tuh tidak boleh dicukur. Wah, oh begitu ya? Iya, coba kamu ikat lagi aku, pasti aku bisa melepaskannya. Nah, lalu adik-adik, Simson pada saat itu meminta Delila untuk mengikatnya. Dan ketika diikat, Delila bilang, sini. Orang Filistin yang cukur rambutnya, di situ letak kekuatannya. Ayo. Dan ketika dia dicukur, habis ya rambutnya, dia jadi botak. Lalu hilanglah seluruh kekuatannya, kekuatan yang diberikan oleh Allah. Saat itulah dia lupa dia adalah seorang nazir, orang yang khusus dipilih Allah sebagai pemimpin atau dia sebagai hakim untuk orang Israel. Tapi saat itulah dia melanggar janji itu dan dia jatuh ke dalam dosa. Nah, orang Filistin yang sudah mencukur rambutnya senang. Wow, Simson akhirnya bisa dikalahkan. Dia tidak berdaya, dia sekarang lemah. Wow, sekarang kita menang. Nah adik-adik, firman Tuhan mengatakan ya di 1 Timotius 5 ayat 22b, janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain, jagalah kemurnian dirimu. Apa artinya? Kalau kamu diajak teman kamu, ayo kita coba ini rokok ya anak-anak cowok ya, biasanya diajak coba aja sedikit tuh nggak apa-apa. Wah, ada yang coba. Nah, tapi kalau kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kamu bisa menolak atau kamu menghindar atau lari supaya teman-teman kamu tidak bisa
memberikan kamu ya rokok, mereka tidak bisa ya, karena kamu kuat, kamu bisa mengatakan tidak, kamu menghindar daripada itu, karena kamu adalah anak yang taat kepada Tuhan. Kamu ingat firman Tuhan untuk tidak terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain, atau kamu menjaga hatimu murni di hadapan Tuhan ya. Nah, Simson jatuh ke dalam dosa. Dia lupa, dia tidak ingat akan janjinya kepada Tuhan bahwa dia adalah Nazir Allah, seorang yang dipilih Allah untuk menjadi hakim atau pemimpin di bangsa Israel. Wow, kepalanya botak, rambutnya habis, tidak ada tenaga, jangankan melepaskan tali, dia mungkin sangat lemah karena kekuatannya sudah hilang. Nah, adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan, Simson merasa bahwa apa yang dia lakukan ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi apakah Tuhan meninggalkan dia? Tidak sama sekali. Tuhan tetap menyertai dia dengan hari demi hari. Dia dipekerjakan ya di sebuah penggilingan gandum. Di situ dia harus menggiling. Wah, dengan kekuatannya yang ada dia rambutnya lama-lama tumbuh ya. Itu karena pertolongan Tuhan bagi dia. Tetap ya dia bekerja keras, matanya dicungkil, dia nggak bisa lihat, buta, tenaganya diperas. Tetapi dia tahu bahwa Tuhan tetap menyertai dia. Nah, dan suatu ketika mereka membawa dia ke istana. Di sana ya orang-orang Filistin menertawakannya. Ih, Simson, kamu akan kami persembahkan kepada Dagon. Inilah hasil dari usaha kami. Nah, mereka tertawa. Mereka membuat pesta, makan-makan, minum. Dan Simson dibawa ke situ dalam keadaan matanya nggak bisa lihat, kan dicungkil. Lalu dia rambutnya lama-lama tumbuh dan dia minta untuk dibawa ke pilar, kan di sana bisa pilar. Dan dia minta kepada Tuhan, Tuhan biar aku mati bersama dengan mereka, atau dia minta mati bersama-sama dengan orang-orang Filistin itu. Dan sebanyak 3.000 orang pada saat itu mati di istana itu ya adik-adik. Seperti Tuhan Yesus yang mati bagi kita, dia rela mengambil hukuman supaya kita diselamatkan. Dan firman Tuhan mengatakan dalam Ibrani 9 ayat 22b, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi Tuhan Yesus memberikan darahnya bagi kita orang yang berdosa supaya kita bisa diselamatkan. Nah, ketika Simson mati, orang Filistin pun ikut mati bersama-sama dengan dia. Dan saat itu ada 3.000 orang yang bersama-sama dengan dia di istana juga ikut mati. Apa yang bisa kita lihat di sini? Bahwa Tuhan tidak ingin kita main-main. Kita harus serius bersama dengan Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa 1 Timotius 5 ayat 22b ya, firman Tuhan, janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain, jagalah kemurnian dirimu. Bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ingat, bisa saja kamu tergoda, kamu diajak teman kamu di rumah nggak mau belajar, kamu tidak taat kepada orang tuamu. Tapi ingat, ketika kamu berbuat dosa, Tuhan tetap menantikan kamu dan Tuhan ingin kamu memohon ampun dan Tuhan tetap mengampuni kamu. Nah, kita bisa belajar dari Simson yang menjadi hakim atas orang Israel selama 20 tahun. Bagaimana Tuhan memimpin dia, bagaimana Tuhan tidak meninggalkan dia walau dia jatuh ke dalam dosa. Nah, terima kasih untuk hari ini. Ya, firman Tuhan ini jadi berkat bagi kamu agar hidup kamu murni di hadapan Tuhan dan kamu akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Tolong anak-anak-Mu memberikan dirinya bagi Tuhan agar
Tuhan dalam segala hal. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.